apa yang akan kau lakukan jika menantumu sendiri menaruh formulir rumah perawatan lansia di atas meja makan, lalu berkata bahwa rumah yang kau bangun seumur hidup bukan lagi tempat untuk orang tua sepertimu? Kartono hanya menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Di hadapannya, Dini berdiri tanpa rasa bersalah, sementara Bagas, anak tunggalnya, menunduk seolah tidak mendengar apapun. Dari balik pintu, Sari melihat kakeknya menahan air mata untuk pertama kali. Bapak sudah cukup lama tinggal di sini. Sekarang giliran kami mengatur rumah ini. Suara Dini dingin, seperti pisau yang pelan-pelan masuk ke dada. Namun malam itu, sebelum koper kecil Kartono benar-benar disiapkan, ia berjalan ke lumbung gabah tua yang selalu terkunci. Di sana, di antara buku timbangan lusuh dan surat yang menguning, tersimpan sesuatu yang bisa membuat seluruh keluarga berhenti saling menyalahkan. Dan ketika kunci tua itu berputar, satu nama dari masa lalu kembali bangun dari kuburnya. Pintu lumbung itu menolak terbuka pada dorongan pertama. Kartono menahan napas, lalu mendorong lagi dengan bahu tuanya. Engsel berkarat mengeluarkan suara panjang, seperti keluhan yang sudah disimpan terlalu lama. Bau debu, gabah, dan kayu lembab menyambutnya. Dari rumah, suara televisi sengaja dikeraskan. Di sela suara itu, ia masih menangkap suara Dini. Besok jangan ditunda lagi. Kalau Bapak berubah pikiran, semua kacau. Kartono menggenggam kunci. Ia tidak marah dengan teriakan. Amarahnya datang seperti batu dingin yang turun pelan ke dasar dada. Ia masuk, menyalakan lampu kuning, dan melihat lumbung tua itu kembali hidup. Timbangan besi masih berdiri di sudut. Karung kosong tertumpuk dekat dinding. Di bawah meja kayu, peti lama yang selalu terkunci menunggu seperti dada yang menahan rahasia. Dulu orang sekampung datang membawa gabah dan harapan. Kini, namanya tidak cukup untuk menahan anak sendiri agar tidak menandatangani keputusan tentang sisa hidupnya. Kakek, Kartono menoleh cepat. Sari berdiri di pintu, wajahnya pucat, rambutnya masih sedikit basah. Kau belum tidur, Nak? Sari menggeleng dan masuk selangkah. Ibu benar-benar mau memindahkan kakek ke tempat orang tua itu? Kartono mencoba tersenyum. Orang tua kadang memang harus tahu kapan tidak merepotkan. Kakek tidak merepotkan. Suara Sari pecah. Kartono mengusap kepalanya. Hinaan Dini bisa ia tahan. Tetapi air mata cucunya membuat lututnya terasa lemah. Jangan melawan ibumu karena kakek. Kalau ibu salah, aku harus diam. Kartono tidak langsung menjawab. Ia tahu diam pernah ia pilih untuk menjaga rumah. Namun semakin tua ia hidup, semakin ia mengerti bahwa rumah yang dibangun di atas diam bisa membusuk tanpa suara. Sari menunjuk peti kayu. Apa isi peti itu? Barang lama. Kenapa selalu dikunci? Karena tidak semua barang lama boleh dibuka sebelum waktunya. Dari rumah suara Dini memanggil tajam. Sari, kamu di mana? Sari tersentak. Kartono memadamkan lampu. Dalam gelap anak itu berbisik. Kakek janji tidak pergi sebelum aku pulang sekolah besok. Kakek masih di sini besok pagi. Janji, janji. Sari berlari kembali ke rumah. Kartono menunggu sampai langkahnya hilang, lalu mengunci lumbung lagi. Malam itu ia belum membuka peti. Ia masih takut bahwa sekali masa lalu keluar, bukan hanya dirinya yang terluka. Di ruang makan, formulir rumah perawatan lansia masih tergeletak di atas meja. Di bagian bawahnya sudah ada nama Bagas dengan tinta biru. Setiap huruf terasa seperti jejak kaki yang menjauh. Dini keluar dari dapur. Bapak belum tidur? Belum. Besok petugas datang memberi penjelasan. Tempatnya bersih. Ada dokter, ada teman sebaya. Bapak tidak perlu berpikir buruk. Rumah ini terlalu buruk untukku. Dini merapikan kain lap di tangannya. Bukan begitu, kami hanya ingin yang terbaik. Kami atau kau? Wajah Dini mengeras. Bapak selalu membuat kami terlihat jahat. Aku hanya bertanya. Pertanyaan Bapak selalu terdengar seperti tuduhan. Kartono menatap menantunya. Selama ini ia mengira Dini hanya lelah merawat orang tua. Namun malam itu, di matanya ada kebencian yang terlalu tua untuk sekadar lahir dari urusan makan, obat, dan kamar mandi. Apa sebenarnya salahku padamu, Dini? Dini tertawa pelan, tetapi suara itu tidak berisi gembira. Bapak sungguh tidak tahu. Aku sudah tua, tapi aku belum mati rasa. Kadang orang yang paling banyak merusak hidup orang lain justru paling pandai lupa. Bagas keluar dari kamar sebelum Kartono bertanya lagi. Matanya tampak waspada. Din, sudah malam. Dini menoleh cepat. Kenapa? Takut Bapak mendengar sesuatu?
Bagas menyentuh bahu istrinya. Bukan sekarang. Kartono memperhatikan tangan anaknya. Gerakan itu bukan hanya menenangkan. Ada peringatan di sana. Apa yang bukan sekarang, Gas? Bagas menunduk. Tidak ada, Pak. Bapak istirahat saja. Dini menatap Kartono dengan mata berkaca-kaca. Ada nama yang dipermalukan karena keluarga ini. Ada perempuan yang menangis bertahun-tahun. Tapi Bapak masih bisa duduk di sini, merasa paling pantas dikasihani. Udara ruang makan menjadi berat. Kartono tidak bergerak. Siapa yang kau maksud? Dini menghapus sudut matanya. Bapak pasti tahu. Bagas berkata lebih keras. Cukup. Dari lorong, pintu kamar Sari terbuka sedikit. Kartono melihat bayangan cucunya, lalu menelan semua pertanyaan. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Bagas mengambil map coklat. Dini masuk kamar dengan wajah membeku, dan Kartono tinggal sendirian di ruang makan seperti terdakwa yang belum diberitahu kesalahannya. Ia masuk kamar hampir tengah malam. Foto mendiang istrinya tergantung di dinding. Kau selalu bilang diam bisa menyelamatkan keluarga, bisik Kartono. Tidak ada jawaban, namun kalimat Dini terus berputar di kepalanya. Ada nama yang dipermalukan. Ada perempuan yang menangis bertahun-tahun. Ia tidak ingin mengingat, tetapi ingatan kadang seperti bau gabah basah yang tetap tinggal di dinding. Pagi datang dengan langit pucat. Kartono bangun sebelum matahari naik. Ia biasa membuat bubur tipis untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika ia masuk dapur, Dini sudah menaruh 2 potong roti dan segelas air hangat di meja. Bapak tidak perlu menyalakan kompor lagi. Berbahaya. Aku belum pernah membakar rumah. Belum bukan berarti tidak mungkin. Kartono duduk tanpa membalas. Roti itu terasa kering, tetapi ia memakannya pelan. Sari keluar dengan seragam sekolah, duduk di sampingnya, lalu diam-diam memindahkan pisang rebus dari piringnya ke piring Kartono. Dini melihatnya. Sari, itu untukmu. Kakek suka pisang. Kakek sudah punya sarapan. Roti saja tidak cukup. Sari, Bagas masuk sambil memasang jam tangan. Ia melihat mereka satu persatu, lalu memilih diam. Tidak lama kemudian seorang perempuan rapi datang ke rumah. Dini menyambutnya seolah kedatangan itu sudah lama ditunggu. Silakan masuk, Bapak sudah siap mendengar penjelasan. Aku belum pernah berkata siap, kata Kartono. Perempuan itu duduk di ruang tamu dan mulai menjelaskan tempat tinggal untuk lansia. Ada kamar bersih, jadwal makan, pemeriksaan kesehatan, dan kegiatan doa sore. Semua terdengar baik, terlalu baik. Sampai Kartono merasa sedang dibujuk agar rela dicabut dari tanah tempat hidupnya tumbuh. Kartono memandang foto keluarga di dinding. Di sana ia masih berdiri di belakang Sari kecil. Hari ini, ia merasa seperti bayangan yang lupa dihapus. Saya belum setuju. Ruangan hening. Dini segera berkata, Bapak, ini baru penjelasan. Penjelasan diberikan kepada orang yang diajak bicara. Aku baru tahu setelah kertasnya diletakkan di meja. Bagas tersenyum kaku kepada tamu itu. Bapak memang perlu waktu. Kartono menatap anaknya. Berapa lama waktu yang kau berikan sebelum ayahmu kehilangan hak untuk berkata tidak? Perempuan itu menunduk, lalu menutup mapnya. Saya bisa datang lain waktu. Setelah tamu itu pergi, Dini berbalik kepada Sari yang berdiri di dekat lorong. Kamu puas mempermalukan ibu? Aku cuma tidak mau kakek dipaksa pergi. Tidak ada yang memaksa. Kalau tidak memaksa, kenapa kakek baru tahu semalam? Dini menunjuk ke kamar. Ambil tasmu, berangkat sekolah. Sari menatap ibunya dengan mata basah. Kakek bukan barang yang bisa dipindah. Kartono segera berdiri. Sari, berangkatlah. Kakek tunggu kau pulang. Setelah Sari pergi, Bagasku mengambil tas kerja. Kartono memanggilnya. Gas, semua ini datang dari pikiranmu. Atau kau hanya menandatangani ketakutan orang lain? Bagas berhenti di pintu. Bapak tidak tahu beratnya menjaga rumah ini. Menjaga rumah tidak sama dengan menyingkirkan orang yang membangunnya. Bagas pergi tanpa menjawab. Rumah menjadi sunyi, tetapi sunyi itu bukan damai. Kartono duduk dekat jendela, memandangi lumbung tua di samping rumah. Bapak jangan pergi ke lumbung lagi. Suara Dini datang dari belakangnya. Kenapa? Tempat itu kotor dan berbahaya. Lumbung itu lebih tua darimu, tapi ia belum pernah menyakitiku. Bapak tidak tahu apa yang bisa menyakiti orang lain. Kau bicara tentang lumbung atau tentang aku? Dini menggigit bibir. Wajah kerasnya retak sebentar. Saya bicara tentang sesuatu yang terlalu lama disimpan dalam gelap. Kalau kau punya tuduhan,
ucapkan dengan jelas. Belum waktunya. Kau belajar kalimat itu dari Bagas. Dini terdiam. Kartono melihat perubahan kecil itu dan merasa curiganya mulai menemukan bentuk. Menjelang siang, Kartono berjalan ke warung ujung jalan. Beberapa tetangga menyapa, beberapa lainnya menatap lalu cepat berpaling. Kabar tentang petugas pagi itu tentu sudah berjalan lebih cepat daripada langkahnya. Di warung, Pak Lurah tua duduk di sebelahnya tanpa banyak basa-basi. Aku dengar ada urusan rumah perawatan. Kampung ini tidak pernah kekurangan telinga. Kau akan pergi, anakku sedang menyiapkan jalan. Pak Lurah tua menunduk. Kau masih menyimpan catatan lama. Mengapa kau? Bertanya, karena dulu kampung ini pernah terlalu cepat percaya pada suara yang paling keras. Dan kau diam. Aku juga berdosa karena diam. Kalimat itu tidak menjelaskan apapun, tetapi cukup membuat dada Kartono berat. Ia pulang tanpa bertanya lebih jauh. Sore harinya, Sari duduk bersama Kartono di teras belakang. Mereka sama-sama menatap lumbung yang pintunya tertutup. Kakek, kalau kakek tidak salah, kenapa semua orang takut? Kartono menghela napas, karena kadang yang ditakuti bukan salahnya, tapi akibat setelah pintu dibuka. Pintu lumbung itu? Mungkin. Kalau jawabannya ada di sana bukalah. Setelah dibuka, banyak hal mungkin tidak kembali sama. Sari menggenggam tangannya. Mungkin memang tidak perlu kembali sama kalau selama ini semua orang berpura-pura baik-baik saja. Mata Kartono terasa panas. Dari dalam rumah, Dini memanggil mereka makan. Suaranya datar, tetapi tegang. Malam itu, meja makan terasa seperti kayu kering yang menunggu api. Bagas pulang terlambat, lalu mendorong map coklat ke arah Kartono. Pak, kami hanya minta persetujuan pemeriksaan awal. Kartono memandang pena. Ketika kau kecil dan takut tidur sendiri, aku tidak pernah menandatangani kertas untuk menyerahkanmu kepada orang lain. Jangan samakan, Pak. Aku hanya mengingat. Dulu ketakutan anak disebut wajar. Sekarang ketakutan orang tua disebut merepotkan. Dini meletakkan sendok. Bapak selalu pandai membuat kami merasa bersalah. Kalau kalian merasa bersalah, mungkin masih ada yang sehat di dalam hati. Bagas berdiri tiba-tiba. Cukup, Pak. Kau tidak tahan bicara karena sejak awal kau tidak ingin aku bertanya. Wajah Bagas memucat. Dini menatapnya cepat, seperti memberi peringatan. Kartono menangkap tatapan itu. Sari juga. Ada apa yang aku tidak boleh dengar? Tidak ada jawaban. Hanya suara sendok Sari menyentuh piring karena tangannya gemetar. Dini berdiri. Kalau Bapak tidak mau tanda tangan, jangan tanda tangan. Tapi jangan salahkan kami kalau suatu hari sesuatu terjadi dan semua orang menuding saya. Kartono menatapnya. Apakah kau menunggu sesuatu terjadi? Bagas membentak. Pak, Sari tersentak. Kartono menyesal karena cucunya harus mendengar semua itu. Ia berdiri dengan bantuan tongkat. Aku lelah. Ia berjalan ke lorong, tetapi berhenti sebelum masuk kamar. Dari ruang makan, suara Dini terdengar pelan. Semakin lama dia di sini, semakin sulit. Bagas menjawab tertahan, aku tahu. Kalau dia membuka lumbung itu, semuanya bisa berubah. Jangan sebut lumbung lagi, aku capek menunggu. Aku cuma butuh rumah ini aman dulu. Setelah itu kita atur semuanya. Kartono memegang dinding. Rumah ini aman dulu. Kalimat itu bukan perhatian kepada ayah. Kalimat itu terdengar seperti seseorang sedang menjaga sesuatu agar tidak tersentuh. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Lama ia duduk di tepi ranjang, lalu mengambil kunci lumbung dari bawah bantal. Foto mendiang istrinya menatap dari dinding. Kalau selama ini aku salah karena diam, malam ini aku tidak mau salah lagi. Ia menunggu sampai rumah sunyi. Lampu ruang tengah padam. Dari kamar Bagas dan Dini hanya terdengar suara kipas. Pelan-pelan, Kartono keluar lewat pintu samping. Udara malam lembab menyentuh wajahnya. Lumbung berdiri di bawah cahaya bulan yang pucat. Ia membuka gembok pintu dan masuk. Lampu kuning menyala. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan ke peti kayu di bawah meja timbangan. Lututnya sakit ketika berlutut, tetapi tangannya tetap meraih kunci kecil yang dibungkus kain putih kusam. Di luar, daun pisang bergesekan ditiup angin. Dari arah rumah, ada bunyi sangat halus, seperti seseorang menahan langkah. Kartono menoleh, tetapi pintu lumbung hanya bergerak sedikit. Ia memasukkan kunci kecil itu ke gembok peti. Sesaat sebelum memutarnya, ia mendengar bisikan dari ambang pintu. Kakek? Kartono membeku. Sari berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya basah tapi keras kepala.
Aku tidak bisa tidur. Kartono ingin menyuruhnya kembali, tetapi dari sisi rumah, bayangan seseorang melintas cepat ke arah dapur. Bayangan itu terlalu besar untuk menjadi kucing, terlalu cepat untuk orang yang hanya kebetulan lewat. Kartono menatap Sari, lalu menatap peti di depannya. Ia tahu malam ini sudah terlambat untuk menutup semuanya kembali. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci sampai terdengar bunyi klik kecil dari dalam gembok tua. Tutup peti kayu itu terangkat sedikit, dan bau kertas lama keluar seperti rahasia yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kartono tidak langsung membuka peti lebih lebar. Jemarinya berhenti di tepi tutup kayu, sementara Sari berdiri membeku di ambang pintu. Bau kertas tua itu membuat dadanya sesak, seperti ada tangan dari masa lampau yang tiba-tiba menekan lehernya. "Kakek, siapa yang lewat tadi?" Kartono menoleh ke arah halaman. Bayangan itu sudah lenyap. Hanya daun pisang yang bergerak pelan dan suara serangga malam yang terlalu ramai untuk rumah yang sedang menyimpan takut. "Masuklah sedikit, tapi jangan menyentuh apapun." Sari menurut. Matanya jatuh pada isi peti yang baru terbuka sedikit. Di dalamnya ada tumpukan buku lusuh, amplop kecoklatan, kain putih yang sudah menguning, dan kantong kecil berisi kunci lama. Kartono mengambil buku paling atas. Saat ia membukanya, debu halus beterbangan. Baris tulisan tangannya sendiri muncul, tetapi matanya tidak lagi sekuat dulu. Ia hanya menangkap nama petani, berat gabah, dan tanda tangan yang pernah begitu akrab dengan hidupnya. "Ini catatan kerja kakek." "Iya." "Kenapa disembunyikan?" "Karena kadang catatan yang benar bisa lebih berbahaya daripada cerita yang salah." Dari arah dapur terdengar pintu belakang berderit. Kartono segera menutup buku itu dan meletakkannya kembali. "Kembali ke kamar sekarang." "Tapi kakek." "Sekarang, Sari." Nada itu membuat Sari terkejut. Ia mengangguk, lalu berlari kecil keluar. Kartono menurunkan tutup peti tanpa menguncinya kembali, memadamkan lampu, dan keluar ke halaman. Di dekat pintu dapur, Bagas muncul dari samping rumah. Wajahnya terlihat biasa, tetapi napasnya terlalu cepat. "Pak, sedang apa malam-malam di luar?" "Aku ingin menanyakan hal yang sama. Aku dengar suara dari belakang. Kupikir ada orang." "Dan kau menemukannya?" "Tidak." Bagas menatap lumbung yang gelap. "Bapak jangan ke sana malam-malam lagi. Bahaya." "Kau takut aku jatuh, atau takut aku bangun lagi?" Bagas mengerutkan dahi, tetapi tidak menjawab. Kartono berjalan masuk lebih dulu. Di lorong, pintu kamar Sari tertutup rapat. Pagi berikutnya rumah terasa kaku. Dini menaruh teh tawar dan singkong rebus di meja tanpa melihat wajah Kartono. "Semalam Bapak ke lumbung lagi?" "Iya, saya sudah bilang tempat itu berbahaya. Aku masih bisa membedakan lantai dan lubang. Orang tua sering serasa bisa sampai sesuatu terjadi." Kartono meletakkan gelasnya. Yang akan terjadi tidak selalu karena umur. Kadang karena orang lain terlalu ingin sesuatu terjadi. Dini berhenti bergerak. Bagas duduk di ujung meja, mengaduk kopi yang belum ia minum. "Pak, jangan mulai pagi-pagi. Semalam ada orang di halaman." Sendok Bagas berhenti sesaat, mungkin tetangga lewat. "Lewat di samping dapur rumah kita." Dini menatap Bagas cepat, lalu menatap Kartono. "Kalau Bapak tidak pergi ke lumbung, Bapak tidak perlu curiga macam-macam." Sari yang sejak tadi diam akhirnya menatap ibunya. "Ibu, kenapa ibu benci sekali kalau kakek ke lumbung?" Dini terdiam, lalu menunjuk ke arah kamar. "Bersiap sekolah. Jangan ikut urusan orang tua." Sari menatap Kartono cemas. "Kakek jangan tanda tangan apapun hari ini." Setelah Sari pergi, Bagas juga berangkat dengan alasan ada pekerjaan lebih pagi. Ia tidak menatap Kartono ketika melewati pintu. Hanya Dini yang tersisa, berdiri di dekat meja dengan kedua tangan terlipat. "Bapak senang membuat anak saya melawan ibunya?" Dia melawan karena melihat sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benar adalah Bapak masih duduk di sini, seolah tidak pernah menghancurkan hidup orang lain. Akhirnya kalimat itu keluar lebih jelas. Kartono merasa lantai di bawahnya seperti bergeser. "Sebut namanya." Dini tertawa kecil, matanya basah. "Jadi Bapak memang tahu ada nama." "Aku tahu terlalu banyak nama yang pernah lewat di lumbung itu. Kalau kau ingin menuduh, jangan sembunyi di balik kalimat." Dini mendekat ke meja. Suaranya turun, tetapi justru lebih tajam. "Nama ibu saya Pak Marni." Kartono tidak bergerak. Nama itu keluar dari mulut Dini seperti batu yang dilempar ke kaca. Pecahannya menyebar ke seluruh ruang makan. Dini mengusap air mata sebelum jatuh.
Sekarang Bapak ingat? Kartono menelan napas. Aku ingat, Marni. Bagus. Berarti saya tidak perlu menjelaskan dari awal bagaimana seorang perempuan miskin dipermalukan, dituduh mencuri, lalu dibuang seperti sampah dari lumbung keluarga ini. Dini. Jangan panggil nama saya dengan lembut, Pak. Ibu saya hidup bertahun-tahun dengan orang-orang memandangnya seperti pencuri. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, bekerja apa saja. Menunduk setiap kali ada orang bertanya asalnya dari mana. Dan Bapak masih bisa tinggal di rumah ini, dihormati sebagai orang jujur. Kartono menutup mata. Ia melihat wajah Marni muda di kepalanya. Wajah yang pernah berdiri di depan pintu lumbung, dengan bibir gemetar dan mata merah. Aku tidak pernah melupakan hari itu. Tapi Bapak melupakannya saat saya masuk ke rumah ini sebagai menantu. Bapak tidak pernah bertanya siapa ibu saya. Atau Bapak tahu tapi pura-pura tidak tahu. Aku tahu namamu Dini Larasati. Aku tidak tahu kau anak Marni. Karena bagi Bapak, orang seperti ibu, saya tidak penting untuk diingat sampai ke anaknya. Saat kau menikah dengan Bagas, tidak ada yang memberitahuku. Bagas tahu. Kalimat itu membuat Kartono menatapnya cepat. Bagas tahu ibumu Marni? Tentu. Dia tahu dari awal. Dia bilang masa lalu tidak perlu dibuka. Dia bilang Bapak sudah tua, dan saya tidak perlu membuat rumah ini ribut sebelum waktunya. Kartono merasakan luka baru terbuka. Bagas tahu, tetapi memilih diam. Bukan hanya kepada Dini, tetapi juga kepada ayahnya. Kenapa kau menikah dengan Bagas kalau kau membenci keluarga ini? Dini menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak lelah, karena saya mencintainya. Dan karena saya pikir kalau saya masuk ke rumah ini, saya bisa melihat sendiri wajah orang yang membuat ibu saya hancur. Kartono memegang tepi meja. Dini, cerita yang kau dengar belum tentu utuh. Orang bersalah selalu berkata begitu. Aku tidak meminta kau percaya sekarang. Saya memang tidak percaya. Dini mengambil ponsel dari meja. Kalau Bapak ingin bicara soal cerita yang utuh, bicaralah langsung dengan orang yang hidupnya Bapak robek. Kartono menatapnya. Apa maksudmu? Ibu akan datang siang ini. Jantung Kartono seperti dipukul dari dalam. Dia sakit. Dini menatapnya dengan mata merah. Ya, ibu saya sakit. Tapi sebelum terlambat, dia berhak mendengar Bapak mengaku. Aku tidak bisa mengaku untuk hal yang tidak kulakukan. Dini mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Kartono. Kalau Bapak tidak melakukan, mengapa ibu saya harus menanggungnya? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Dini pergi ke dapur, meninggalkan Kartono di meja makan dengan teh yang sudah dingin. Siang berjalan lambat. Kartono beberapa kali ingin masuk ke lumbung, tetapi pintu dapur selalu terbuka dan Dini selalu bergerak di sekitar rumah, seolah sedang menjaga agar ia tidak mendekati tempat itu. Ia akhirnya duduk di teras, menatap jalan kampung. Setiap suara motor membuat dadanya berdebar. Menjelang sore, Sari pulang. Ia langsung melihat wajah kakeknya dan tahu ada sesuatu yang berubah. Kakek sakit? Tidak. Ibu marah lagi. Kartono menggeleng. Hari ini mungkin ada tamu. Kau masuk kamar dulu kalau suasana tidak enak. Siapa tamunya? Kartono tidak sempat menjawab. Dari ujung jalan, sebuah motor berhenti di depan rumah. Dini turun lebih dulu. Lalu membantu seorang perempuan tua turun dari boncengan. Tubuh perempuan itu kurus, punggungnya sedikit bungkuk, rambutnya tertutup kerudung sederhana. Wajahnya jauh lebih tua daripada usia yang mungkin seharusnya, tetapi mata itu masih sama. Kartono berdiri perlahan. Marni memegang lengan Dini. Begitu matanya melihat Kartono, tubuhnya berhenti. Seolah halaman rumah itu berubah menjadi pintu waktu yang menyeretnya kembali ke hari paling buruk dalam hidupnya. Bu, pelan-pelan. Dini membimbing ibunya masuk. Sari berdiri di dekat pintu, bingung melihat wajah semua orang. Bagas belum pulang. Mungkin memang sengaja belum pulang, pikir Kartono. Atau mungkin ia tidak tahu Dini berani membawa Marni hari ini. Mereka duduk di ruang tamu. Dini menaruh bantal di belakang punggung ibunya. Marni tidak menyentuh air yang disediakan. Tangannya menggenggam ujung kerudung, dan matanya tidak lepas dari Kartono. Lama tidak ada yang bicara. Akhirnya Marni berkata dengan suara serak, "Pak Kartono." Dua kata itu membuat Kartono merasa lebih tua dari usianya. "Marni." Perempuan itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh luka. "Saya kira Bapak sudah lupa nama saya." "Tidak. Orang yang menghancurkan hidup orang kecil biasanya mudah lupa."
Sari memandang kakeknya dengan terkejut. Dini menatap lantai, menahan tangis. Kartono duduk tegak meskipun dadanya terasa sesak. Aku tidak pernah ingin hidupmu hancur. Marni tertawa pelan lalu batuk. Dini segera menyodorkan air, tetapi Marni menolaknya. Kalau tidak ingin, mengapa Bapak diam waktu semua orang menunjuk saya? Kartono membuka mulut, tetapi kata-kata tidak keluar. Ia bisa berkata bahwa hari itu kacau. Ia bisa berkata bahwa banyak orang berteriak. Ia bisa berkata bahwa ia pernah mencoba menahan keputusan. Namun semua alasan terdengar kecil di hadapan perempuan yang menanggung malu selama puluhan tahun. Dini akhirnya mengangkat wajah. Bapak dengar, ibu saya datang bukan untuk dikasihani. Dia datang untuk mendengar. Bapak mengaku bahwa keluarga ini sudah mengambil hidupnya. Kartono menatap Marni. Apa yang kau ingat dari hari itu? Dini langsung membentak. Jangan balik bertanya. Marni mengangkat tangan lemah. Meminta Dini diam. Saya ingat pagi itu. Saya datang seperti biasa. Saya menyapu lantai lumbung. Saya menata karung. Lalu ada suara ribut. Uang hasil penjualan gabah hilang. Semua orang mencari. Tidak lama, seseorang menemukan kain kecil saya di dekat lemari uang. Kartono memejamkan mata. Ia ingat kain itu. Saya bilang itu bukan saya. Saya menangis. Tapi orang-orang sudah menatap saya seperti pencuri. Istri Bapak berkata saya perempuan tidak tahu diri. Ada yang menyuruh saya membuka tas. Ada yang berkata orang miskin kalau diberi kerja malah mencuri. Sari menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Marni memandang Kartono lebih tajam. Dan Bapak berdiri di sana. Juru timbang yang paling dipercaya. Orang yang kalau bicara, semua orang mendengar. Tapi Bapak tidak menyelamatkan saya. Kartono merasakan telapak tangannya dingin. Aku mencoba menghentikan mereka. Tidak cukup. Dua kata itu menghantam lebih keras daripada tuduhan manapun. Benar, suara Kartono hampir berbisik. Tidak cukup. Dini menatapnya. Jadi Bapak mengaku, aku mengaku bahwa aku gagal menolong ibumu pada hari itu. Bukan itu yang saya minta. Kau ingin aku mengaku menuduhnya mencuri. Karena memang Bapak menuduh. Kartono menggeleng pelan. Tidak. Wajah Dini mengeras lagi. Masih menyangkal. Aku tidak pernah menandatangani tuduhan itu. Marni menatapnya seolah ia baru saja mendengar hinaan baru. Bapak pikir saya sudah terlalu tua untuk ingat. Nama Bapak dipakai. Orang-orang bilang catatan Pak Kartono tidak mungkin salah. Mereka bilang kalau Pak Kartono diam, berarti saya bersalah. Kartono menekan tongkatnya ke lantai. Diamku menjadi dosa, Marni. Tapi tuduhan itu bukan dari mulutku. Dini berdiri. Cukup. Bapak selalu pandai memutar kata. Ibu saya bukan datang untuk mendengar permainan kalimat. Sari mendekati ibunya. Ibu, kalau kakek bilang bukan dia, mungkin ada yang lain. Dini menoleh. Matanya menyala. Kamu tidak tahu apa-apa, Sari. Aku tahu kakek tidak pernah bohong padaku. Karena kamu cuma mengenal dia sebagai kakek. Ibu saya mengenal dia sebagai orang yang diam saat hidupnya dihancurkan. Sari mundur, terluka. Kartono ingin membelanya, tetapi Marni tiba-tiba menangis. Bahunya bergetar, tangannya menutup wajah, dan seluruh ruangan seperti menunduk bersama luka itu. Saya kehilangan semuanya, Pak. Orang tua saya malu, lamaran saya batal. Saya pergi dari kampung dengan satu tas kain. Di tempat baru pun kabar itu mengikuti. Setiap kali ada uang hilang, mata orang mencari saya dulu. Kartono tidak sanggup menatapnya. Saya membesarkan Dini dengan telinga penuh bisik-bisik. Kalau Dini bertanya, kenapa orang menatap kami seperti itu? Saya tidak tahu harus menjawab apa, selain menyebut keluarga yang membuat saya jatuh. Dini berlutut di samping ibunya. Ia menggenggam tangan Marni dan menatap Kartono dengan kebencian yang bercampur air mata. Sekarang katakan, Pak, sekali saja. Katakan Bapak salah. Kartono bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia tidak berdiri untuk menantang, melainkan karena duduk terasa terlalu rendah untuk menghadapi dosa yang lahir dari diamnya sendiri. Aku salah karena tidak berteriak lebih keras. Aku salah karena membiarkan orang banyak menang atas satu orang yang tidak punya pelindung. Aku salah karena setelah hari itu, aku tidak mencarimu sampai menemukanmu. Marni menurunkan tangan dari wajahnya. Tapi, Kartono menarik napas dalam. Tapi aku tidak pernah menuduhmu mencuri, Marni. Ruangan itu pecah oleh tangis Marni yang tiba-tiba lebih keras. Ia memukul dadanya pelan. Seolah jawaban itu jauh lebih menyakitkan daripada pengakuan bersalah.
Setelah hidup saya habis, Bapak masih memberi saya alasan orang tua yang ingin mati dengan nama bersih. Dini memeluk ibunya sambil menangis. Sari berdiri di antara kakek dan ibunya, tidak tahu harus memegang tangan siapa. Di luar, suara motor Bagas berhenti di halaman, tetapi tidak seorang pun di ruang tamu berani menoleh. Bagas masuk dengan wajah yang dipaksakan tenang. Ia melihat Marni, melihat Dini yang masih memeluk ibunya, lalu melihat Kartono seolah semua orang di ruang tamu itu sedang menunggu ia memilih tempat berdiri. Ibu Marni datang. Marni menatapnya lama. Kau sudah besar, Gas. Semua orang menjadi tua, Bu. Kartono menangkap getar kecil di suara anaknya. Bukan takut kepada Marni, melainkan takut kepada nama yang dibawa perempuan tua itu. Di sebelah kursi, Sari berdiri diam. Seperti anak yang tiba-tiba mengerti bahwa rumahnya menyimpan pintu rahasia terlalu banyak. Dini menyeka wajah ibunya. Kamu tahu ibu akan datang. Kau tidak bilang hari ini. Kalau aku bilang, mungkin kamu akan mencegah. Aku cuma tidak ingin ibu lelah. Marni tertawa pelan, lalu batuk. Lelah saya bukan karena jalan ke sini. Lelah saya karena menunggu orang-orang berani bicara. Tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, Sari menyodorkan air kepada Marni. Perempuan tua itu menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menatap wajah Sari. Semoga hidupmu tidak diwarisi malu orang tua. Menjelang maghrib, Dini membawa Marni ke kamar tamu. Bagas masuk ke kamarnya tanpa makan. Kartono tetap di ruang tamu, memandang kursi kosong tempat Marni tadi duduk. Sari duduk di samping kakeknya. Kakek percaya nenek Marni tidak mencuri. Iya, kalau kakek percaya, kenapa dulu semua orang tetap menyalahkan dia? Karena percaya saja tidak cukup kalau mulut tidak berani melawan. Apakah ada bukti? Kartono menatap ke arah lumbung. Ada catatan. Mungkin masih ada yang tersisa. Mungkin banyak yang hilang dari rumah ini, Sari. Bukan hanya barang, keberanian juga pernah hilang. Anak itu menatapnya lama. Dari kamar, suara pintu Bagas tertutup pelan. Kartono menurunkan suara. Jangan mencari sendirian. Sari Hong menjawab. Diamnya justru membuat Kartono takut. Malam itu, makan malam hampir tidak disentuh. Setelah Marni tidur, Dini berdiri di depan Kartono. Besok pagi ibu pulang. Jangan membuat orang sakit pulang dengan hati lebih hancur. Kartono menatapnya. Kalau yang kau cari kebenaran, jangan hanya memilih bagian yang membuatmu marah. Jangan ajari saya tentang kebenaran. Aku hanya memohon agar kebencian ini tidak turun ke Sari. Dini masuk kamar tanpa menjawab. Bagas menyusul. Saat rumah sunyi, Sari membuka pintu kamarnya pelan. Kartono sudah menunggu di lorong. Kau mau kemana? Sari terkejut. Aku cuma ingin melihat peti itu. Kalau semua orang dewasa terus menunda, kapan aku tahu siapa yang benar? Kartono tidak mampu marah. Ia melihat keberanian yang dulu tidak ia miliki. Akhirnya ia mengambil kunci dari saku baju. Kita lihat sebentar. Tidak lebih. Mereka berjalan ke lumbung tanpa menyalakan lampu halaman. Di dalam, lampu kuning bergetar ketika dinyalakan. Kartono membuka peti kayu. Sari berlutut di sampingnya dengan sangat hati-hati. Buku timbangan teratas dibuka. Di dalamnya ada baris-baris nama, berat gabah, tanda tangan, dan catatan pembayaran. Sari mendekatkan wajah. Tiba-tiba jarinya berhenti pada satu nama. Ini ada nama Marni. Kartono menahan napas. Di halaman itu, Marni tertulis sebagai pekerja harian. Bukan penerima uang, bukan pemilik gabah. Hanya pekerja yang membersihkan lantai lumbung dan membantu menata karung. Kalau dia pekerja harian, kenapa dia dituduh mengambil uang penjualan? Itulah yang sejak dulu membuat kakek tidak tenang. Uang itu seharusnya tidak berada dekat tempat kerjanya. Berarti ceritanya aneh. Iya. Sari membalik halaman berikutnya. Ada bagian yang sobek rapi. Kakek, kenapa halaman ini hilang? Kartono menyentuh tepi sobekan itu. Tangannya gemetar. Halaman itu mencatat pembayaran akhir hari. Siapa yang menyobeknya? Kartono menggeleng. Namun wajahnya menunjukkan bahwa pertanyaan itu menabrak sesuatu yang lama ia hindari. Mereka mencari lagi. Di bawah buku kedua, Sari menemukan amplop tanpa alamat. Amplop itu kosong, tetapi di lipatannya terselip potongan kertas kecil. Tulisan di atasnya hanya separuh. Sari membacanya pelan. Saya tidak percaya Marni mengambil uang itu. Kesaksian para pekerja harus didengar sebelum nama seorang perempuan dihancurkan. Kartono menutup mata. Ia mengenali tulisan itu. Kakek yang menulis ini. Iya. Untuk siapa?
untuk kepala koperasi dan orang-orang yang waktu itu ikut memutuskan. Suratnya sampai, Kartono menggeleng. Kakek pikir surat itu hilang. Kalau hilang, kenapa potongannya ada di peti kakek? Kartono tidak bisa menjawab. Ia memegang kertas itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sisa tulang dari masa lalu. Pintu lumbung berderit. Dini berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya menyala. Apa yang kalian lakukan? Kartono menyelipkan potongan kertas ke dalam buku. Sari ingin tahu. Sari harus tidur. Aku yang mengajaknya. Dini melangkah masuk. Jadi sekarang Bapak menanam cerita sendiri di kepala anak saya? Sari berdiri. Ibu, aku menemukan catatan. Ada yang tidak cocok dengan cerita nenek. Dini menatap anaknya seperti baru ditampar. Kamu belum cukup dewasa untuk membaca luka orang. Tapi aku cukup dewasa untuk tahu ada halaman yang disobek. Kartono menyentuh lengan Sari, memintanya berhenti. Dini melihat buku di peti dan potongan kertas yang sedikit terlihat. Ia hendak mengambilnya, tetapi Kartono menutup buku lebih dulu. Jangan. Kenapa? Takut saya membaca? Karena kau sedang marah. Kertas tua bisa hancur di tangan orang yang marah. Dini menggigit bibir. Saya tumbuh mendengar bisik-bisik bahwa darah pencuri mengalir di tubuh saya. Lalu saya menikah, dan rumah yang saya masuki adalah rumah yang selama ini berdiri di atas malu ibu saya. Kartono berdiri perlahan. Kalau aku salah, aku akan memikulnya. Tapi biarkan catatan ini bicara sebelum kau menghukumku dengan cerita yang belum lengkap. Dini tertawa pahit. Catatan bisa dibuat. Orang tua bisa memilih apa yang disimpan. Benar, itulah. Sebabnya kita harus mencari yang tidak kusimpan juga. Kalimat itu membuat Dini terdiam. Di ambang pintu, Bagas muncul dengan wajah tegang. Ada apa ini? Dini menoleh. Bapak membuka peti lama dengan Sari. Bagas menatap peti. Warna wajahnya berubah sedikit. Sari melihatnya. Ayah tahu isi peti ini? Mana ayah tahu? Itu barang kakekmu. Tapi ayah kelihatan takut. Bagas memaksa tertawa. Kamu terlalu banyak menonton cerita. Kartono menatap anaknya. Kenapa kau bangun? Dini tidak ada di kamar. Jadi kau mengikuti Dini, bukan suara lumbung? Bagas diam sebentar. Pak, semua ini tidak sehat. Bapak membuat rumah tambah panas. Rumah ini panas karena terlalu lama menutup bara. Bagas menarik napas. Tutup petinya. Besok saja kalau mau bicara. Dini menatap suaminya dengan kecewa. Besok, besok, besok. Dari dulu kamu selalu bilang besok. Karena sekarang bukan waktu yang tepat. Lalu kapan waktu yang tepat untuk ibuku? Bagas tidak menjawab. Dari rumah, suara Marni memanggil lemah. Dini segera berlari masuk. Bagas menyusul setelah menatap peti sekali lagi. Tatapan itu singkat, tetapi Kartono menyimpannya baik-baik. Sari tetap di lumbung. Kakek, ayah aneh. Jangan menuduh tanpa cukup cahaya. Tapi kakek juga melihatnya. Kartono menutup peti, kali ini tanpa mengunci. Kita perlu orang lain yang mengingat hari itu. Pak Lurah Tua? Mungkin. Dan mungkin seseorang yang lebih dekat dengan rumah ini. Keesokan paginya, Marni pulang dengan wajah lelah. Sebelum naik motor bersama Dini, ia menatap Kartono. Saya cuma ingin sebelum mati. Ada satu orang yang berkata bahwa saya bukan pencuri. Kartono menahan sesak. Aku akan mencari cara agar itu terdengar, Marni. Jangan beri saya harapan kalau hanya untuk membuat saya jatuh 2 kali. Setelah Dini membawa ibunya pergi, rumah terasa kosong dan lebih berbahaya. Bagas berangkat kerja lebih cepat dari biasanya. Sari izin tidak mengikuti les sore dengan alasan sakit kepala. Menjelang sore, mereka pergi ke rumah kecil di belakang warung lama. Di sana tinggal Ningsih, perempuan tua yang dulu membantu memasak untuk pekerja lumbung saat musim panen. Ketika melihat Kartono datang bersama Sari, wajah Ningsih langsung berubah. Pak Kartono, Ningsih, maaf datang mendadak. Kalau soal masa lalu, tidak ada yang benar-benar mendadak. Ia hanya menunggu pintu diketuk. Ningsih mempersilakan mereka duduk. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas teh. Kartono membuka buku timbangan dan potongan surat di atas meja. Aku perlu tahu apakah kau pernah melihat surat ini. Ningsih menatap kertas itu. Lama ia tidak bicara. Saya pernah melihat surat seperti itu. Kapan, Nek? Malam setelah Marni diusir. Pak Kartono menulis surat. Saya tahu karena saya diminta mengambilkan minyak lampu. Bapak menulis lama sekali. Setelah itu surat dilipat dan diletakkan di meja ruang tengah. Kartono menatapnya. Aku ingat, paginya surat itu hilang. Ningsih menunduk.
Bukan hilang. Ruang kecil itu mendadak hening. Sari berbisik. Siapa yang mengambil? Ningsih memejamkan mata. Ibu Bagas. Kartono tidak bergerak. Meski dugaan itu pernah lewat di pikirannya, mendengarnya dari mulut orang lain membuat dadanya retak. Kau melihatnya. Saya melihat beliau mengambil surat itu sebelum subuh. Beliau membacanya, lalu menangis. Setelah itu beliau menyobek satu bagian, memasukkan sebagian ke laci, dan membawa sisanya ke dapur. Kenapa kau tidak mengatakan kepadaku? Ningsih menangis tanpa suara. Saya hanya pembantu dapur, Pak. Saya takut. Beliau istri Bapak. Semua orang menghormati beliau. Kalau saya bicara, siapa yang percaya? Kartono menunduk. Sari menggenggam potongan surat itu lebih erat. Apakah nenek masih punya sisanya? Ningsih berdiri pelan, masuk ke kamar, lalu kembali membawa kotak kaleng kecil. Dari dalamnya ia mengeluarkan lipatan kertas rapuh yang dibungkus kain. Saya mengambil ini dari dekat tungku setelah beliau pergi. Tidak semua, hanya yang belum terbakar. Saya simpan karena saya takut suatu hari dosa diam saya mengejar. Kartono membuka lipatan itu dengan tangan gemetar. Tulisannya memang tulisannya. Isinya belum lengkap, tetapi cukup jelas. Ia meminta tuduhan terhadap Marni dihentikan sampai saksi lain didengar. Ia menulis bahwa letak uang yang hilang tidak sesuai dengan pekerjaan Marni. Ia juga menulis bahwa kain kecil bukan bukti yang pantas menghancurkan hidup seseorang. Sari menangis. Kakek benar-benar membela nenek Marni. Kartono tidak merasa lega. Membela dalam surat yang tidak pernah sampai tidak menyelamatkan siapapun. Ningsih menutup wajahnya. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya karena diam. Kartono memandang perempuan tua itu. Di wajah Ningsih, ia melihat dirinya sendiri. Orang yang tidak membuat api, tetapi membiarkan api memakan rumah orang lain. Kita semua pernah diam. Sari menyeka air mata. Kita harus kasih tahu ibu. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kebenaran yang setengah terbuka bisa membuat orang yang menyembunyikan setengah lainnya menjadi panik. Ningsih mengangguk takut. Dulu bukan hanya tentang Marni. Ada yang sangat ingin perkara itu cepat selesai. Terlalu cepat. Kartono ingin bertanya lebih jauh, tetapi Ningsih menggeleng. Saya belum berani menyebut lebih banyak. Hari ini saya hanya sanggup memberi ini. Mereka pulang saat langit mulai gelap. Sari menyimpan potongan surat itu di dalam buku pelajarannya. Di jalan, ia berjalan dekat sekali dengan kakeknya. Kakek, kalau ibu tahu, mungkin dia tidak akan membenci kakek lagi. Mungkin. Kenapa kakek tidak terdengar senang? Karena kalau Dini berhenti membenci kakek, ia harus mulai bertanya siapa yang membuatnya membenci selama ini. Ketika mereka tiba di rumah, Bagas sudah berdiri di teras dengan tangan terlipat. Dari mana? Sari memeluk bukunya lebih erat. Dari rumah teman. Teman siapa? Kartono menjawab. Temanku. Bagas menatap ayahnya. Pak, aku tidak suka Bapak membawa Sari keliling membahas masa lalu. Kalau kau tidak suka masa lalu dibahas, mungkin kau harus membantu menyelesaikannya. Aku cuma ingin keluarga ini tenang. Tenang bukan berarti benar. Dini keluar dari rumah. Wajahnya lelah setelah mengantar Marni pulang. Ada apa lagi? Bagas menoleh cepat. Bapak membawa Sari entah kemana. Sari hampir berkata tentang surat itu, tetapi Kartono menyentuh bahunya pelan. Dini melihat gerakan itu. Kalian menyembunyikan sesuatu. Kartono menjawab pelan. Belum. Kami sedang mencari sesuatu. Dini tertawa getir. Bapak suka sekali membuat teka-teki. Karena selama ini rumah ini hidup dari teka-teki yang salah. Bagas masuk lebih dulu. Jelas tidak senang. Malam itu, Sari menyelipkan buku pelajarannya di bawah bantal. Namun ia tidak benar-benar tidur. Dari balik pintu, ia mendengar langkah ayahnya mondar-mandir di ruang tengah. Ia mendengar laci dibuka pelan. Ia mendengar Bagas berbisik kepada Dini. Sari membawa sesuatu. Mungkin tugas sekolah. Bukan. Aku lihat dia memeluk buku seperti takut direbut. Hening sebentar. Lalu suara Bagas turun lebih rendah. Aku akan lihat lumbung nanti. Dini terdengar terkejut. Untuk apa? Memastikan Bapak tidak menyimpan hal yang bisa membuat semua orang makin gila. Sari menahan napas. Setelah suara langkah menjauh, ia bangun perlahan, mengambil buku dari bawah bantal, dan menyentuh lipatan kertas di dalamnya. Ia ingin berlari ke kamar Kartono, tetapi takut suara pintunya terdengar. Lewat celah jendela, ia melihat ayahnya keluar dari pintu samping. Bagas berjalan tanpa menyalakan lampu,
langsung menuju lumbung tua. Di tangannya ada senter kecil dan sesuatu yang berkilat seperti anak kunci. Sari berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa pertanyaan di rumahnya bukan lagi siapa yang paling terluka, melainkan siapa yang paling takut kebenaran ditemukan. Kakinya gemetar, tetapi Sari tidak berteriak. Ia menahan napas di balik tirai kamar, melihat ayahnya berhenti di depan pintu lumbung. Cahaya senter kecil menyapu gembok, lalu tangan Bagas bergerak cepat. Dalam gelap, bunyi logam yang sangat pelan terdengar seperti suara sesuatu yang sedang dicuri dari dada rumah. Sari meraba buku pelajaran di bawah bantalnya. Lipatan kertas dari rumah Ningsih masih ada di sana. Ia ingin membangunkan ibunya, tetapi rasa takut menahannya. Ibunya sedang lelah dan ayahnya pasti akan berkata bahwa semua itu hanya salah paham. Ia ingin membangunkan kakeknya, tetapi kamar Kartono berada di ujung lorong, dan lantai rumah tua selalu berderit jika diinjak terburu-buru. Dari jendela, ia melihat Bagas masuk ke lumbung. Pintu dibiarkan setengah terbuka. Senter di tangannya membuat bayangan tubuhnya bergerak besar di dinding. Sari menggigit bibir sampai terasa perih. Selama ini ayahnya tidak pernah masuk ke lumbung sendirian. Ia selalu berkata tempat itu kotor, berbahaya, dan tidak perlu diurus lagi. Tetapi malam ini, ia masuk seperti orang yang tahu persis apa yang dicari. Sari membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Ia membawa buku pelajarannya di dada, lalu berjalan tanpa sandal. Setiap langkah terasa terlalu keras. Dari kamar orang tuanya, ia mendengar suara ibunya bergerak gelisah. Tetapi pintu tetap tertutup. Sari berhenti di depan kamar Kartono. Ia ingin mengetuk, namun sebelum jarinya menyentuh daun pintu, dari arah lumbung terdengar suara peti diseret. Ia berlari kecil keluar. Udara malam menampar wajahnya. Ketika sampai di dekat lumbung, ia melihat ayahnya sudah membungkuk di depan peti kayu. Beberapa buku tua berada di lantai. Senter diletakkan miring. Cahayanya mengenai tangan Bagas yang sedang membalik halaman dengan kasar. Di sebelah lututnya ada kantong plastik hitam. Ayah! Bagas tersentak keras. Buku di tangannya hampir jatuh. Ia menoleh dengan wajah yang tidak pernah Sari lihat sebelumnya. Bukan wajah seorang ayah yang terkejut karena anaknya belum tidur. Itu wajah orang yang ketahuan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sari, kamu sedang apa di sini? Aku yang harus tanya, ayah sedang apa? Bagas berdiri cepat. Tetapi gerakannya malah membuat beberapa kertas jatuh dari pangkuannya. Ayah cuma memastikan lumbung aman. Kakekmu sering masuk ke sini malam-malam. Dengan kantong plastik, Bagas melirik kantong itu, lalu mengambilnya. Ini untuk membuang kertas rusak. Banyak yang dimakan rayap. Jangan dibuang. Ini bukan urusanmu. Kalau bukan urusanku, kenapa ayah masuk diam-diam? Wajah Bagas mengeras. Masuk rumah sekarang. Tidak. Sari, jangan buat ayah marah. Kalau ayah tidak salah, kenapa ayah marah? Bagas melangkah mendekat. Sari mundur, tetapi matanya tetap memandang lantai. Di dekat kaki ayahnya, ada potongan buku timbangan dengan sisi yang baru robek. Sari tahu kertas tua memang mudah hancur, tetapi robekan itu terlalu bersih, terlalu baru. Ayah merobeknya. Bagas menoleh cepat ke bawah. Itu sudah rusak. Bohong. Kata itu keluar sebelum Sari sempat menahannya. Ruangan menjadi beku. Bagas menatap anaknya seolah tidak percaya anak perempuan yang dulu ia gendong saat demam, kini berani menyebutnya pembohong. Dari belakang mereka, suara tongkat terdengar di halaman. Sari. Kartono berdiri di ambang pintu lumbung. Wajahnya pucat, tetapi matanya tajam. Ia melihat buku-buku di lantai, kantong plastik di tangan Bagas, dan potongan kertas yang tercecer dekat meja timbangan. Sesaat tidak ada yang bergerak. Gas, letakkan kantong itu. Bagas tertawa pendek. Bapak bangun juga. Letakkan. Bapak pikir aku mau mencuri harta karun. Ini cuma kertas tua. Kalau cuma kertas tua, mengapa kau masuk saat semua orang tidur? Bagas meremas kantong itu. Karena siang hari, Bapak tidak akan mengizinkan siapapun menyentuhnya. Benar. Terutama orang yang tangannya gemetar saat melihatnya. Wajah Bagas berubah. Ia meletakkan kantong itu di atas meja. Tetapi tidak menjauh. Kartono masuk perlahan. Sari segera berdiri di dekat kakeknya. Bagas melihat gerakan itu dan rasa sakit melintas di wajahnya. Sari, kamu lebih percaya kakek daripada ayah. Sari menelan tangis. Aku percaya orang yang tidak merobek catatan diam-diam. Bagas menutup mata. Untuk beberapa detik, ia tampak seperti hendak meledak.
Namun suara Dini dari halaman membuat semuanya berhenti. Ada apa ini? Dini berdiri dengan selendang di bahu. Rambutnya berantakan, matanya merah karena baru bangun. Ia melihat Bagas, melihat kantong plastik, lalu melihat buku-buku di lantai. Bagas, apa yang kamu lakukan? Bagas segera menjawab, aku cuma membersihkan. Bapak dan Sari membuat ini seperti perkara besar. Dini melangkah masuk. Ia mengambil satu buku dari lantai. Jarinya menyentuh robekan baru di tepinya. Membersihkan, atau menghilangkan sesuatu. Bagas menatap istrinya dengan kaget. Kamu juga mulai curiga padaku. Aku mulai lelah melihat kamu selalu panik setiap kali lumbung ini dibuka. Karena lumbung ini membuat semua orang gila. Bukan lumbungnya, gas, rahasianya. Kartono menunduk mengambil potongan kertas. Ia tidak langsung membaca. Ia hanya melihat tangan Bagas yang semakin kaku. Di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih tua dari persoalan rumah perawatan. Sesuatu yang mungkin sudah hidup sejak Bagas masih remaja. Dini meraih kantong plastik hitam. Bagas menahan tangannya. Jangan. Dini menatapnya. Kenapa? Karena itu kotor. Kalau kotor biar aku buang sendiri. Dini, jangan keras kepala. Jawab aku. Apa isinya? Bagas tidak menjawab. Sari bergerak cepat, mengambil kantong itu dari sisi lain. Bagas hampir merebutnya, tetapi Kartono berdiri di depan Sari. Jangan sentuh dia. Dini membuka kantong itu. Di dalamnya ada beberapa lembar catatan tua, amplop kosong, dan serpihan halaman buku timbangan. Tidak semuanya bisa dibaca, tetapi ada satu potongan yang membuat Kartono menarik napas panjang. Di sana tertulis tanggal lama dan catatan pembayaran terakhir pada hari uang itu hilang. Di ujung bawah, ada tanda kecil berbentuk garis miring, tanda yang dulu ia pakai jika uang sudah diserahkan ke laci utama. Dini memandang potongan itu tanpa mengerti. Apa artinya? Kartono berkata pelan. Ini catatan bahwa uang hari itu sudah masuk ke laci sebelum Marni mulai bekerja di sisi belakang. Marni, nama itu membuat Dini membeku. Jadi ibu saya tidak mungkin mengambil dari tempat yang dituduhkan. Kartono tidak ingin memberi harapan terlalu cepat, tetapi kebenaran kecil itu sudah berdiri di antara mereka. Catatan ini mengatakan waktunya tidak cocok. Dini menatap Bagas. Kamu mau membuang ini? Bagas menggeleng cepat. Aku tidak tahu isinya. Kamu membuka buku itu. Aku cuma melihat. Kamu menyobeknya. Aku tidak sengaja. Sari berkata dengan suara gemetar. Aku lihat ayah memasukkan kertas ke kantong. Bagas menatap anaknya. Sari, cukup. Tidak, ayah yang harus cukup. Tangis Sari akhirnya pecah. Dini memejamkan mata seperti menahan runtuhnya dinding di dalam dirinya. Kartono mengumpulkan potongan kertas dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam amplop baru yang ia temukan di meja. Setelah itu ia memandang Bagas. Gas, apa yang kau takutkan? Tidak ada. Orang yang tidak takut tidak masuk lumbung dengan kantong plastik tengah malam. Bagas mengusap wajahnya kasar. Aku takut rumah ini hancur. Aku takut Dini makin membenci Bapak. Aku takut Sari ikut terseret. Apa itu salah? Yang salah adalah menghancurkan catatan sebelum dibaca. Dini menatap suaminya lebih tajam. Sejak awal kamu tahu ada catatan yang bisa membela ibuku? Aku tidak tahu. Kamu bohong. Bagas menoleh, terluka. Kamu bahkan belum mendengar jawabanku. Aku sudah mendengar caramu menghindar bertahun-tahun. Bagas tertawa pahit. Jadi sekarang aku musuhnya. Dini menjawab pelan. Aku belum tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku takut jawabannya iya. Malam itu tidak ada yang tidur. Kartono membawa semua buku yang tersisa ke kamarnya. Sari duduk di lantai sambil menjaga pintu, takut ayahnya kembali masuk. Dini duduk di ruang tamu dengan kantong plastik di pangkuan. Bagas berdiri lama di teras, menyalakan rokok yang tidak pernah ia habiskan. Menjelang subuh, Dini menelepon ibunya. Suaranya rendah, tetapi Kartono yang duduk di kamar masih mendengar beberapa kalimat. Bu, Dini mau tanya sesuatu. Waktu uang itu hilang, apa ada barang lain yang ikut hilang? Hening panjang. Dini menunduk, mendengarkan. Wajahnya berubah sedikit demi sedikit. Benda kecil? Benda apa, Bu? Kartono keluar dari kamar. Bagas yang semula berdiri di dekat jendela ikut menoleh. Dini menatap mereka dengan mata yang belum pernah setakut itu. Ibu bilang waktu itu ada gantungan kunci kecil dari kayu nangka. Bentuknya burung. Gantungan itu biasa dipakai untuk kunci laci uang. Katanya benda itu ikut hilang pada hari yang sama.
tapi tidak pernah dibahas karena semua orang sibuk menuduh ibu. Bagas menjatuhkan abu rokok ke lantai. Kartono merasa lehernya mengering. Ia mengingat benda itu, gantungan kayu berbentuk burung kecil, buatan seorang petani sebagai hadiah setelah panen bagus. Selama ini ia lupa karena uang yang hilang menutupi segala hal. Tetapi jika gantungan kunci itu ikut hilang, berarti orang yang mengambil uang bukan hanya menyentuh laci. Ia juga membawa kunci atau setidaknya dekat dengan tempat penyimpanannya. Dini menatap Bagas. "Kamu tahu benda itu?" "Bagaimana aku tahu? Itu sudah puluhan tahun lalu." "Kenapa tanganmu gemetar?" Bagas memasukkan tangan ke saku. "Karena aku capek. Karena semalaman kita bertengkar." Sari berdiri dari lantai. "Ayah dulu sering main di lumbung kan?" Bagas menatapnya cepat. "Semua anak kampung pernah main di sana. Tapi ayah anak rumah ini. Ayah bisa masuk lebih bebas." "Sari, hentikan." Kartono menutup mata. Ia tidak ingin membiarkan Sari berjalan sendirian menuju kesimpulan yang terlalu berat untuk seorang anak. Namun Dini sudah berdiri. Wajahnya pucat. "Bagas, kotak barang lamamu masih di lemari atas?" "Apa hubungannya?" "Jawab." "Ada mungkin. Kita buka." Bagas langsung menggeleng. "Dini, ini tidak masuk akal." "Kalau tidak masuk akal, buka saja. Sekarang." Kartono melihat Bagas mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu sudah cukup. Dini berjalan cepat ke kamar. Bagas menyusul dan menahan pintu. "Jangan bongkar barangku." Dini menatap suaminya dari jarak sangat dekat. 26 tahun ibuku dibongkar hidupnya oleh tuduhan. "Kamu masih mau melindungi kotak masa kecilmu." Bagas terdiam. Kartono berdiri di lorong, tidak masuk. Sari berada di belakangnya, memegang ujung baju kakeknya. Dini menarik kursi, naik untuk meraih lemari atas. Kotak seng tua diturunkan dengan suara berdebam. Debu menempel di tutupnya. Di atas kotak itu ada tulisan nama Bagas kecil dengan cat yang hampir hilang. Dini meletakkannya di atas ranjang. Tangannya mencari kunci kecil di laci, tetapi Bagas berkata cepat, "Kuncinya hilang." Dini menoleh. "Kamu bahkan belum lihat. Aku ingat hilang." Kartono masuk perlahan. "Ada kunci cadangan di peti jahit ibumu dulu." Bagas menatap ayahnya dengan marah. "Bapak harus ikut juga. Kalau kotak itu bersih, kau tidak perlu takut siapapun melihat." Dini mengambil peti jahit dari bawah lemari. Di antara jarum, benang, dan kancing lama, ada kunci kecil yang diikat pita kusam. Ia memasukkannya ke lubang kotak. Bunyi klik terdengar terlalu keras di kamar yang sunyi. Kotak terbuka. Di dalamnya ada mainan gasing, kelereng, foto sekolah, batu sungai, kartu gambar lusuh, dan beberapa benda kecil lain yang tampak tidak berarti. Dini mengaduk semuanya dengan tangan gemetar. Sari menahan napas. Bagas berdiri kaku seperti patung. Lalu tangan Dini berhenti. Di dasar kotak di bawah kain biru pudar, ada benda kayu kecil berbentuk burung. Warnanya sudah gelap karena usia, tetapi bentuk sayapnya masih jelas. Pada lubang kecil di atasnya masih menempel sisa cincin kunci berkarat. Tidak ada yang bicara. Dini mengangkat benda itu. Matanya bergetar, bibirnya terbuka, tetapi suara tidak keluar. Kartono merasa dunia di sekitarnya menyempit, hanya pada gantungan kayu kecil di tangan menantunya. Sari menatap ayahnya, menunggu penjelasan yang mungkin akan menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Bagas akhirnya berkata lirih, "Aku bisa jelaskan." Dini tertawa tanpa suara. Air matanya jatuh satu-satu. "Jelaskan apa? Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa?" Bagas menatap Kartono, seolah meminta jalan keluar dari ayah yang baru semalam ia curigai dan lawan. Kartono tidak memberinya apa-apa selain pandangan lelah. Dini maju satu langkah sambil menggenggam gantungan kayu itu. "Benda ini hilang pada hari ibuku dituduh mencuri. Benda ini ada di kotakmu. Dan selama ini kamu tahu aku menikah denganmu sambil membawa luka itu." "Dini, dengarkan aku." "Tidak, sekarang kamu yang dengarkan aku." Suaranya pecah, tetapi tajam. "Apakah selama ini aku menikah dengan laki-laki yang membiarkan ibuku dihina puluhan tahun?" Bagas tidak segera menjawab. Matanya berpindah dari wajah Dini ke gantungan kayu di tangannya, lalu kepada Sari yang berdiri kaku di belakang Kartono. Kamar itu terasa terlalu kecil untuk menampung semua napas yang tertahan. "Aku masih anak-anak waktu itu." Suara Bagas keluar hampir tidak terdengar. Dini menatapnya seperti orang yang baru mendengar. Lantai rumahnya retak. "Jawab pertanyaanku." Bagas duduk di tepi ranjang.
Gantungan kayu berbentuk burung itu masih berada di genggaman Dini, kecil, tua, dan lebih berat daripada batu. Aku mengambil kunci itu. Aku membuka laci uang. Aku tidak tahu semuanya akan jadi seperti itu. Kartono memejamkan mata. Dunia tidak runtuh dengan suara besar. Kadang ia runtuh pelan lewat satu kalimat anak sendiri. Sari mundur satu langkah. Ayah, Bagas menoleh kepadanya. Wajahnya langsung berubah, seperti baru sadar bahwa pengakuannya tidak hanya jatuh di telinga orang dewasa. Sari, ayah masih muda sekali saat itu. Ayah bodoh. Ayah takut. Dini tertawa lirih. Tangis membuat tawa itu terdengar pecah. Takut. Lalu ibuku yang harus hidup sebagai pencuri. Aku tidak tahu mereka akan menuduh ibumu selama itu. Kamu tahu sejak awal dia tidak bersalah. Bagas menunduk. Diamnya menjadi jawaban yang lebih kejam daripada kata apapun. Kartono duduk perlahan. Ia ingin marah, tetapi ketika memandang Bagas, ia juga melihat anak kecil yang dulu ia gendong saat demam. Orang yang bersalah tetap datang dari darahnya sendiri. Siapa yang tahu? Tanya Kartono. Ibu. Nama mendiang istrinya memenuhi kamar seperti asap. Bagas mengusap wajahnya. Dia menemukan uang itu di kamarku. Aku menangis, memohon agar ayah tidak tahu. Ibu bilang semua akan tenang kalau perkara itu cepat selesai. Dia bilang Marni akan pergi, orang akan lupa, dan aku harus berubah. Marni tidak pergi dari hidup itu, pikir Kartono. Orang-orang memang lupa. Tetapi lupa mereka menjadi rantai di leher perempuan yang tidak bersalah. Dini keluar dari kamar dengan langkah goyah. Bagas hendak mengejar, tetapi Kartono mengangkat tangan. Biarkan dia bernapas. Sari berdiri dengan air mata di pipi. Kakek, kenapa tidak ada yang menolong Nenek Marni? Kartono tidak punya jawaban yang bersih, karena terlalu banyak orang dewasa memilih melindungi rumah sendiri, bukan orang yang benar. Pagi belum terang ketika Dini menelepon ibunya. Gantungan kayu itu berada di pangkuannya, dan suaranya bergetar seperti anak kecil. Bu, Dini harus membawa ibu ke rumah ini lagi. Ada yang harus ibu dengar langsung. Di ujung sana, Marni terdiam lama. Kalau ini hanya membuat ibu malu lagi, ibu tidak sanggup. Tidak, Bu. Kali ini bukan ibu yang harus menunduk. Menjelang siang, Marni datang. Pak Lurah tua dan Ningsih juga dipanggil agar perkara itu tidak lagi diselesaikan dengan bisikan. Mereka berkumpul di ruang tamu. Bagas duduk di kursi paling ujung. Kartono meletakkan buku timbangan, potongan surat, catatan dari kantong plastik, dan gantungan kayu berbentuk burung di atas meja. Marni menatap benda kecil itu, lalu tubuhnya gemetar. Itu kunci laci uang. Kami menemukannya di kotak masa kecil Bagas. Kata Kartono. Marni menutup mata. Air mata turun tanpa suara. Bagas berdiri. Lututnya hampir tidak kuat. Bu Marni, saya yang mengambil kunci itu dulu. Saya yang membuka laci. Saya mengambil uangnya. Ruangan itu tidak meledak. Yang ada hanya hening panjang yang membuat suara napas terdengar seperti tangisan. Marni membuka mata. Kamu, Bagas mengangguk. Saya masih remaja, saya takut. Ibu saya tahu. Lalu semuanya diarahkan kepada ibu. Saya tidak berani bicara. Setelah dewasa, saya tetap tidak berani. Saya salah. Marni memandangnya lama. Saya ditelanjangi namanya di depan orang banyak karena ketakutanmu. Maaf, Marni tersenyum pahit. Maafmu datang ketika rambut saya sudah putih dan orang-orang yang memandang saya sebagai pencuri sebagian sudah mati. Dini menunduk. Air matanya jatuh ke tangan ibunya. Bu, Dini juga salah. Dini membenci orang yang salah. Dini memperlakukan Pak Kartono seperti musuh. Kartono segera berkata pelan, tidak Dini, aku memang punya salah. Aku diam terlalu lama. Aku menulis surat, tetapi setelah surat itu hilang, aku menyerah terlalu cepat. Pak Lurah tua mengusap wajahnya. Saya juga bersalah. Saya tahu ada yang aneh, tapi saya takut melawan keluarga yang dihormati. Ningsih menangis di sudut. Saya melihat surat Pak Kartono disembunyikan. Saya menyimpan sisanya, tapi saya juga diam. Maafkan saya, Marni. Marni melihat mereka satu persatu. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya lelah yang begitu panjang. Kalian semua membawa sepenggal kebenaran, tapi saya yang membawa semua hukumannya. Bagas mengeluarkan map lain dari tasnya. Tangannya gemetar. Dini melihat map itu dan wajahnya mengeras. Itu apa? Dokumen penjualan rumah dan lumbung. Kartono menatap anaknya. Kau sudah sejauh itu? Bagas menelan napas. Aku terlilit utang, Pak. Aku pikir kalau rumah ini dijual, semua bisa selesai. Aku tahu Dini membenci Bapak.
Aku memakai kemarahan itu agar Bapak mau keluar dari rumah. Dini berdiri perlahan. Jadi bukan hanya ibuku yang kamu biarkan dihina. Aku juga kamu pakai. Dini, aku terdesak. Terdesak tidak membuatmu berhak menjadikan lukaku sebagai alat. Kartono mengambil map itu. Ia membuka halaman pertama, membaca beberapa baris, lalu menutupnya kembali. Rumah ini tidak akan dijual untuk menutup dosa siapapun. Pak, aku tidak punya jalan. Kau punya jalan sejak dulu. Mengaku, bekerja, meminta pertolongan tanpa menjual orang lain. Bagas berlutut di depan ayahnya. Pak, aku anak Bapak. Kartono memandangnya dengan mata basah. Itulah sebabnya sakitnya paling dalam. Sari menangis di dekat pintu. Dini melihat anaknya, lalu seluruh amarah di tubuhnya berubah menjadi takut. Sari, masuk kamar dulu. Sari menggeleng. Aku sudah dengar semuanya. Jangan suruh aku tidak tahu. Tidak ada yang memaksa. Anak itu berjalan ke samping Kartono dan memegang bahunya. Sentuhan kecil itu membuat dada Kartono sesak. Hari itu, Bagas menandatangani pernyataan tertulis di hadapan Pak Lurah Tua bahwa Marni tidak bersalah, bahwa tuduhan lama lahir dari perbuatannya serta penutupan keluarganya. Pak Lurah Tua berjanji akan membacakan klarifikasi di pertemuan warga. Dini membawa ibunya ke halaman. Marni berdiri memandang lumbung tua. Angin siang menggerakkan ujung kerudungnya. Dulu saya keluar dari tempat ini dengan kepala menunduk. Sekarang ibu tidak perlu menunduk lagi, kata Dini. Marni menatap Kartono. Pak Kartono, saya belum tahu bisa memaafkan siapa. Tapi hari ini saya ingin pulang tanpa membawa nama pencuri. Kartono mengangguk. Itu hakmu, Marni. Maafku tidak boleh memaksamu sembuh cepat. Sebelum pergi, Dini berhenti di depan Kartono. Matanya bengkak, suaranya serak. Saya tidak tahu bagaimana meminta maaf kepada Bapak. Jangan hari ini. Hari ini kau harus menjadi anak untuk ibumu. Urusan kita bisa menunggu. Dini membungkuk pelan, lalu pergi membawa Marni. Setelah mereka pergi, Bagas berdiri di ruang tamu seperti orang asing. Kartono tidak mengusirnya, tetapi juga tidak memeluknya. Ada luka yang tidak bisa ditutup dengan darah keluarga. Kau harus membereskan utangmu tanpa rumah ini. Kau juga harus memberi Dini ruang untuk memutuskan hidupnya sendiri. Apa Bapak ingin aku pergi? Kartono menatap anaknya. Di wajah Bagas, ia melihat anak kecil yang pernah ia sayang dan lelaki dewasa yang telah merusak terlalu banyak hidup. Aku ingin kau berhenti bersembunyi. Kalau untuk itu, kau harus pergi sementara. Pergilah. Sore itu Bagas mengemas beberapa pakaian. Sari berdiri di depan kamar, memandang ayahnya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Sari, ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena ketahuan atau karena salah. Bagas terdiam. Ayah harus belajar menjawab itu dulu, kata Sari pelan. Ketika Bagas keluar dari rumah, Kartono berdiri di teras. Jaga dirimu, dan jangan jadikan rasa malu sebagai alasan untuk berbohong lagi. Bagas mengangguk, lalu pergi. Suara motornya menghilang di ujung jalan. Rumah tua itu tetap berdiri, tetapi isinya tidak lagi sama. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah Tua menepati janjinya. Di balai warga, ia mengatakan bahwa Marni tidak pernah terbukti mencuri. Ia tidak membuka semua luka, karena Marni tidak ingin namanya menjadi tontonan. Tetapi ia cukup jelas mengatakan bahwa tuduhan itu salah. Marni duduk di kursi depan, ditemani Dini. Beberapa orang tua menunduk, beberapa menangis, beberapa datang meminta maaf. Marni menerima salam mereka dengan wajah tenang. Ia hanya berkata, saya hanya ingin nama saya berhenti dipakai untuk bisik-bisik. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Dini tinggal sementara bersama Marni. Sari bolak-balik mengunjungi ibunya, lalu pulang menemani kakeknya. Tidak ada yang memaksanya memilih pihak. Suatu sore, Dini datang membawa makanan. Kartono sedang membersihkan lumbung dengan sapu lidi. Sari membantunya menyusun buku tua ke dalam kotak baru. Bapak tidak perlu melakukan ini sendiri, kata Dini. Aku tidak sendiri. Dini menatap Sari, lalu menunduk. Saya sudah bicara dengan ibu. Kami tidak akan meminta rumah ini dijual. Saya juga sudah membatalkan semua urusan rumah perawatan itu. Kartono mengangguk pelan. Terima kasih. Saya malu pernah membuat Bapak merasa tidak punya tempat di rumah sendiri. Kita semua salah dengan cara masing-masing. Yang penting sekarang jangan meminta Sari membayar kesalahan itu. Dini menangis tanpa suara. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan dia. Jangan buru-buru.
Anak yang melihat orang tuanya berbohong butuh waktu untuk percaya pada suara lembut. Dini mengangguk. Ia masuk ke lumbung, mengambil sapu lain, lalu mulai membersihkan sudut yang penuh sarang laba-laba. Sari memandang ibunya dengan ragu. Beberapa saat kemudian ia memberikan masker kain kepadanya. Pakai ini, Ibu. Debunya banyak. Dini menerima masker itu seperti menerima kesempatan kecil yang sangat mahal. Beberapa minggu kemudian, lumbung tua tidak lagi terlihat seperti dada yang menyimpan rahasia. Pintu diperbaiki, dinding dibersihkan. Timbangan besi tetap dibiarkan di sudut sebagai pengingat bahwa keadilan harus ditimbang dengan hati yang berani. Kartono menolak menjual bangunan itu. Ia meminta Pak Lurah tua membantu menjadikannya tempat singgah para lansia kampung pada sore hari. Tempat ini dulu pernah membuat orang menunduk, kata Kartono pada hari pertama lumbung dibuka. Sekarang biarlah tempat ini membuat orang tua merasa masih punya tempat duduk. Marni datang hari itu. Ia berjalan pelan dengan bantuan Dini. Semua orang memberi jalan. Marni berhenti di depan pintu lumbung, menarik napas panjang, lalu masuk tanpa menunduk. Kartono berdiri di samping timbangan tua. Selamat datang, Marni. Perempuan itu memandang sekeliling. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak pernah membayangkan bisa masuk lagi tanpa takut. Maaf karena butuh waktu terlalu lama. Marni duduk di kursi dekat jendela. Cahaya sore menyentuh wajahnya yang letih. Tetapi kali ini letih itu tidak sendirian. Dini duduk di sebelahnya. Sari menuangkan teh untuk mereka. Kartono berdiri sebentar. Melihat 3 generasi perempuan itu dalam satu ruangan yang dulu menjadi awal luka. Bagas tidak hadir. Ia sesekali mengirim kabar bahwa ia bekerja di tempat lain untuk membayar utang. Cinta seorang ayah masih ada. Tetapi cinta itu kini berdiri bersama batas yang tegas. Menjelang senja, para lansia mulai bercerita. Ada yang bicara tentang panen lama, ada yang tertawa tentang masa muda, ada pula yang hanya duduk diam, menikmati teh hangat dan angin sawah. Lumbung itu tidak lagi dipenuhi bisik tuduhan. Suara yang muncul di sana kini pelan, rapuh, tetapi bersih. Sari berdiri di samping Kartono di ambang pintu. Kakek menyesal membuka peti itu? Kartono menatap langit yang mulai jingga. Menyesal karena terlambat. Tidak menyesal karena akhirnya dibuka. Apakah keluarga kita bisa baik lagi? Kartono memandang Dini yang sedang membetulkan selendang Marni. Lalu ia memandang jalan tempat Bagas dulu pergi. Baik tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Kadang baik berarti tidak lagi hidup di atas kebohongan. Sari menyandarkan kepala ke bahu kakeknya. Kakek jangan pergi ke rumah perawatan. Kartono tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu sampai ke matanya. Tidak, kakek masih punya pekerjaan di sini. Apa? Menjaga agar lumbung ini tidak pernah lagi menelan suara orang kecil. Sari menggenggam tangannya. Di dalam lumbung, Marni tertawa kecil mendengar cerita Ningsi yang salah menyeduh teh terlalu pahit. Dini menoleh ke arah Kartono, lalu menunduk hormat. Bukan tunduk karena kalah, melainkan karena mulai mengerti. Kartono membalas dengan anggukan. Ia tahu hidup tidak memberinya akhir yang sempurna. Anak kandungnya pergi membawa rasa malu. Menantunya masih belajar menatap penyesalan. Marni masih memulihkan nama yang terlalu lama terluka. Tetapi rumah itu tidak lagi memaksa orang tua diam demi terlihat utuh. Di depan lumbung yang pintunya terbuka, Kartono berdiri bersama Sari. Angin membawa bau sawah dan teh hangat. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasa masa lalu tidak lagi mengunci lehernya. Ia masih tua, masih lemah, masih menyimpan banyak penyesalan. Namun malam tidak lagi menakutkan. Karena kali ini, jika ada rahasia yang mencoba kembali tidur di gelap lumbung, sudah ada tangan muda di sampingnya yang berani menyalakan lampu.